Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang respirasi. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu pengertian respirasi, alat pernafasan ikan, mekanisme pernafasan, struktur histologis insang, mekanisme pemompaan air, konsumsi oksigen, dan juga tingkat metabolisme beserta pengukurannya. Anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Tasya Rafifah, yang kedua ada Safana Salsabila, yang ketiga ada Isnaini Fadila Zahro, dan yang terakhir ada Claudia Catherine. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian respirasi. Respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh hewan dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungan. Respirasi pada hewan air, contohnya pada ikan, meliputi ekstraksi atau pengambilan oksigen dari perairan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alat pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Jumlah insang pada setiap sisi berkisar antara 5-7 baris yang masing-masing dipisahkan oleh celah insang. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Baik teman-teman, dapat kita lihat pada slide ini disediakan beberapa gambar tentang alat pernafasan pada ikan. Terdapat tepi operkulum yang sudah dibuka pada gambar pertama. Operkulum berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Kemudian beralih pada gambar rigi insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Selanjutnya terdapat gambar lembaran insang. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Selanjutnya kami akan membahas tentang gambar yang kedua. Pada gambar kedua terdapat lengkung insang. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang, dan juga terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Pada gambar kedua juga terdapat lembaran insang, sama seperti gambar pertama. Dan pada gambar ketiga terdapat dua pembuluh efren. Pembuluh efren termasuk pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, dimulai dari jantung darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Hal ini terjadi bila mana tidak semua output kardiak dibutuhkan untuk menuju ke dalam dorsal aorta dan pembuluh efren yang lain. Selanjutnya terdapat gambar kapiler pada gambar. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu atau sinusoid. Pada ikan bertulang sejati atau osteichthyes, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, chondrichthyes, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Kemudian insang terbentuk seperti sisir yang bertumpuk. Setiap sisir tersusun dari lembaran yang banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Oleh sebab itu, insang tampak berwarna merah. Kemudian terdapat mekanisme pernafasan. Pengertian pernafasan secara umum adalah sistem di mana ikan melakukan proses pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui insang. Pada ikan, di saat ikan memompahkan air dari mulut ke insang, sehingga respirasi ini memiliki fungsi utama untuk memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Mekanisme pernafasan ikan dibagi menjadi 2, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi, gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang akan tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Pada fase inspirasi, oksigen dan air masuk ke dalam insang. Kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Di sini sudah ada contoh gambar untuk tahap inspirasi.
Yang selanjutnya ada tahap ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernafasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan ke keluar tubuh. Dan di sini juga sudah ada contoh gambar tentang tahap ekspirasi. Insang ikan merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, oksigen dan karbon dioksida, antara darah dan air. Oksigen yang terlalu dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang. Di sini sudah ada contoh gambar tentang cara kerja dan juga terdapat komponen-komponen yang ada pada insang. Struktur histologis insang. Struktur histologi insang terdiri dari beberapa lamela primer dan satu lamela primer terdiri dari beberapa lamela sekunder. Ukuran panjang dan lebar lamela sekunder cenderung hampir sama. Sel-sel pernapasan ikan hanya terdiri dari 2 atau 3 lapis epitel yang terletak di membran basal. Sel-sel tersebut terbungkus oleh selaput epidermis yang tipis dan bersifat semi-permeabel. Pertiwi et al. 2017. Berikut merupakan gambar histologi insang central venous sinus. TRP merupakan tulang rawan penopong. LP merupakan lamela primer. LS merupakan lamela sekunder. Dan LI merupakan lengkung insang. Menurut Veronica 2017, central venous sinus terdapat di bagian tengah lamela primer yang berupa saluran besar di sepanjang lamela primer dan diisi oleh eritrosit. Berikut merupakan gambar dari histologi insang lamela primer. TRP merupakan tulang rawan penopong. EP merupakan epitelium. Berikut merupakan gambar dari histologi insang lamela sekunder. LS merupakan lamela sekunder, ERT merupakan eritrosit, SK merupakan sel klorida, SM merupakan sel mukus, SP merupakan sel pilar, LP merupakan lamela primer, dan EP merupakan epitelium. Epitelium pada lamela primer dan sekunder terdapat beberapa sel yaitu sel klorida dan sel monosit yang berbentuk oval. Sel klorida ini berfungsi dalam pertukaran garam, pembuangan garam pada ikan laut, dan pengambilan garam pada ikan tawar. Sel klorida banyak terdapat di basal atau proksimal di bagian lamela, sedangkan sel mukus berfungsi untuk menghasilkan mukus. Filamen insang terdiri dari lamela primer dan di sepanjang lamela primer terdapat lamela sekunder. Lamela sekunder inilah yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari air. Mekanisme pemompaan air. Terbukanya mulut ikan membuat sedikit tekanan negatif dalam rongga mulut maupun rongga insang. Kemudian saat mulut ikan tertutup, tekanannya akan menjadi positif. Air yang sudah masuk kemudian akan didorong masuk ke rongga insang dan selanjutnya mendorong operkulum sehingga air terpompa keluar dari rongga insang bersamaan dengan keluarnya karbon dioksida. Tekanan dalam rongga mulut dan rongga insang kembali lebih kecil dibandingkan tekanan dalam air, maka insang tertutup. Selanjutnya ada sistem dari mekanisme pemompaan air yang dinamakan double pump system. Double pump system ini merupakan sistem yang rumit untuk mengalirkan air ke dalam insang sementara ikan tetap diam. Menurut dari Bell Lynch tahun 1972, kandungan oksigen dalam air terbatas, terlebih lagi oksigen terlarut yang berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu tinggi, maka proses metabolisme hewan perairan akan tinggi. Lalu jumlah oksigen terlarut menjadi berkurang, maka perlu dilakukannya sistem pompa ganda. Selanjutnya dapat kita perhatikan pada mekanisme pemompaan air yang dilakukan dengan sistem double pump system. Kita perhatikan gambar yang pertama yang merupakan sistem dari double pump system, di mana air masuk melalui mulut menuju rongga mulut dan melalui insang lalu menuju rongga insang. Pada celah insang, membran brachias membentuk segel yang tertutup.
Selanjutnya pada gambar yang kedua menunjukkan bahwa bibir mulut tertutup membentuk segel, kemudian air mengalir dan pada celah insang tertutup. Kemudian pada gambar yang terakhir, itu gambar yang ketiga, bibir mulut tertutup lalu air terus mengalir dan pada celah insang terbuka yang membuat air tersebut mengalir keluar. Selanjutnya, konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen adalah jumlah konsumsi oksigen yang diperlukan organisme untuk proses respirasi selama waktu tertentu. Konsumsi oksigen ini termasuk dari parameter fisiologi yang penting karena konsumsi oksigen menunjukkan ukuran energi yang dibutuhkan untuk mendukung dan memenuhi kehidupan. Selanjutnya, konsumsi oksigen ikan juga tergantung pada kelarutan oksigen di dalam air. Sedangkan kelarutan oksigen dipengaruhi oleh salinitas dan suhu. Kelarutan oksigen akan berkurang dengan naiknya suhu dan salinitas, dan jumlah oksigen akan bervariasi sesuai dengan variasi dari parameter tersebut. Tingkat metabolisme dan pengukurannya. Menurut Putra, pada tahun 2015, metabolisme adalah perubahan atau transformasi kimiawi dan energi yang terjadi di dalam tubuh. Makanan yang telah dikonsumsi atau yang disebut intake energy sebagian akan diserap atau yang disebut digestible energy dan akan mengalami proses metabolisme atau yang disebut metabolizable energy yang terdapat dari proses anabolisme yang artinya fase pembentukan dan katabolisme yang bersifat menguraikan. Sebagian makanan yang tidak diserap akan dibuang sebagai feses. Lalu pengukuran tingkat metabolisme ikan termasuk dengan tingkat metabolisme basal yang dilakukan setelah ikan dipuasakan dan lingkungan yang netral. Kebanyakan orang melakukan pengukuran tingkat metabolisme dengan metode tidak langsung atau yang disebut indirect calorimetry, yaitu dengan pengukuran tingkat konsumsi oksigen. Panas yang diproduksi didekati melalui pengkonversian jumlah konsumsi oksigen dengan ekuivalen energinya. Pengukuran tingkat metabolisme ini bisa dilakukan menggunakan alat respirometer.